Saya tidak anti perempuan. Tapi ya kalau perempuan menjadi objek jatuh cinta, oh my God. Jangan berbangga kamu bisa bergaul. Projo seringkali dibilang, Projo itu imamat kelas 2 karena tidak bergaul. Kami Projo berkata, kamu bergaul, kami yang melakukan. Uskupmu nanti, ya terutama di daerah misi, kamu harus tunduk kepada uskup. Ingat, sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya provinsial, itu tidak berarti. Yang berarti adalah pimpinan daerah, yaitu uskup. Diakon Siprianus Cigaud SPD, Diakon Juan Nami Pangandian Siagian, Diakon Kondradus Tampani, Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang suci, meminta Bapak Uskup untuk menabiskan saudara-saudara ini menjadi imam. Apakah menurut pastor mereka pantas? Setelah penyelidikan di kalangan umat dan berdasarkan rekomendasi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan mereka, saya bersaksi bahwa mereka telah dianggap pantas. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, para calon ini kami pilih untuk ditabiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kisah dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan menarik sekali untuk dicermati bahwa sejak di zaman kepemimpinan Musa atas bangsa Israel, Yahweh Allah Israel sungguh mengambil peran untuk mencurahkan Roh Kudus dari Musa dan atas 70 tua-tua dalam melayani kepemimpinan atas umat Israel. Kita mengawali perayaan Ekaristi pentabisan 3 imam SPD ini dengan maksud agar Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi pelayan-pelayan suci Allah dan umat-Nya. Seorang calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam secara resmi dan tegas dalam hukum kanonik, dilantik dan dipersembahkan untuk menjadi pelayan suci. Bukan sembarang pelayan. Bahkan dia bukan pejabat, bukan petugas, seperti umum dikenal dalam konteks hidup organisasi, kelompok, komunitas, atau golongan masyarakat. Untuk menjadi pelayan suci Allah dan umat-Nya,
mereka perlu dan bahkan harus memenuhi syarat utama, conditio sine qua non dalam bahasa Latin, syarat yang tanpa itu tidak ada artinya. Suatu syarat utama untuk menerima roh pelayanan suci ini. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menyadari kehadiran roh dalam karya keselamatan pada awal karya publiknya. Ketika dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang bersengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan dan orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung suatu kelepasan dari penjara. Saudara-saudara yang terkasih, dan terutama ketiga saudara yang akan sebentar lagi menerima tabisan imam. Sebentar lagi kamu akan ditabiskan menjadi imam. Dalam bahasa Latin kamu akan ditabiskan dengan istilah consecratus, co dan sacrare. Artinya secara bersama-sama kami, co dan sacrare, kami bersama-sama menyucikan dan menyerahkan dan sekaligus mempersembahkan kepada Tuhan kehendak untuk menjadi pelayan suci melalui penumpangan tangan para imam yang hadir, meneguhkan kehadiran Roh Allah yang jauh dari ciri-ciri duniawi seperti kenikmatan duniawi, kepentingan diri sendiri, kenyamanan, kesejahteraan, bahkan pahala atau upah, imbalan dan sebagainya. Itu semua yang mencirikan pelayananmu sebagai suatu pelayanan yang suci. Imamat sungguh agung karena kamu mau diikut sertakan dalam karya agung keselamatan dan penyelamatan yang suci oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersiaplah untuk menyucikan karya pelayananmu dalam penderitaan, kesulitan, ketidaknyamanan, atau dalam bahasa Latin, consecrando esto purificando. Pelayananmu harus pelayanan yang terus-menerus harus disucikan, dimurnikan. Ini suatu good news bahwa memang demikianlah. Pelayanan suci ini memang adalah kabar gembira khusus karena Tuhan akhirnya menyucikan. Tapi sekaligus bad news karena penyucian itu mengandaikan tahan banting, tahan menderita, siap untuk lebur bahkan mati. Dua saudara ini akan dikirim untuk misi. Satu di Bolivia, sudah nasib, sudah ditentukan. Ini saya sering berseloroh dengan SWD. SWD ini rupanya agak, ya, wah ini langsung dikirim ke tanah misi. Harus menjalani shock, culture shock gitu. Ya bisa kebudayaan, tidak gampang bahasa, harus belajar, tidak bisa komunikasi.
bisa ya terasa bahwa ya mungkin juga akan mempengaruhi, tidak bisa makan juga. Ya karena, wah. Dan yang satu ke Polandia. Oh, jangan dipikir Polandia itu nanti, oh enak ya, waduh. Mata menjadi seger, kelihatan bule-bule begitu ya. Kalau di sini semua serba gelap. Ini bukan petualangan ya. Saya hanya pesan begitu ya. Yang satu akan dikirim, akan ditugaskan di keuskupan atau di Indonesia. Tapi tetap dalam kerangka misi. Ya, SWD itu sekali lagi. Siap untuk mengalami semua penderitaan. Jangan hanya jangan tanya ya, apakah di tanah misi nanti itu ada signal HP atau bisa ber-WA ria. Dalam istilah Pastores Davo Vobis, pedoman anjuran untuk pendidikan pembinaan imam dari Paus Yohanes Santo Paus Yohanes kedua, kamu diminta untuk mempunyai karitas pastoralis atau kasih pengembalaan, hati yang penuh belas kasih atas domba-domba umat Allah, terutama mereka yang miskin, lemah, tersingkir, tertindas dan sebagainya. Di samping harkat dan martabatmu sebagai pelayan suci Allah dan umatnya, kamu diminta menjadi pastor. Dan berbahagialah kamu kalau masih ada orang yang mau memanggil kamu sebagai pastor. Ya, mungkin asisten pastor, asisten gembala. Bukan kebanggaan, tapi bahagia karena boleh ikut membantu Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mengembalakan umat Allah. Pastor, suatu panggilan yang membahagiakan kamu. Tapi silahkan untuk membuat kata atau sebutan atau panggilan pastor itu sungguh nyata dalam segala kemampuan untuk menjadi seorang gembala yang baik. Kamu diminta untuk menyerupai dia. Konfigurasi hukum Kristo, bahasa dokumen gereja. Artinya konfigurasi hukum Kristo dalam hati dan pikiran dan serta perasaan serta tindakan yang cum Kristo, seperti Kristus sendiri. Yang adalah Sang Gembala yang baik. Bacaan Injil meneguhkan keyakinan kita bahwa kita semua di hadapan Tuhan Yesus adalah domba-domba yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat, membutuhkan hati yang berbelas kasih. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya yang bertanggung jawab, tidak meninggalkan domba-domba dalam bahaya, memperhatikan, memelihara, apalagi sebelumnya, dan ingat terlebih dahulu, dia adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-domba, dan domba-domba disebut, domba-domba mengenal aku. Hendaknya kamu punya segala hal yang perlu secara manusia sebagai pribadi
magnanimity atau hati yang besar. Ini suatu keutamaan hidup untuk mempunyai hati yang besar, lebih atau mengatasi segala beban kerja pastoral, lebih dari segala kekelelahan fisik mental, lebih dari segala rasa frustrasi atau gagal. Hendaknya kamu punya resiliensi, keutamaan untuk bangkit setelah jatuh atau gagal atau merasa gagal. Dan hendaknya kamu mempunyai semua orang yang orang sekarang bilang adalah emotional intelligence. Apa itu? Segala yang membuat seorang imam tahan dan bisa survive dalam perjuangan hidup ini. Memang tragis sekali kalau seorang imam lama setelah ditabiskan di tengah segala kekalutan jiwa, kekeringan jiwa, apalagi istilahnya yang rohaninya yang resmi atau canggih yaitu desolasi. Mengalami tidak ada yang menghibur. Ternyata ya orang bahasa Jawanya ada istilah Jawa Timuran mungkin ngeletek. Ngeletek. Tragis. Hanya karena ya jatuh cinta. Waduh. Terlambat. Ini perjaga tua ini terlambat dan tidak bisa mengatasi dari carut marut emosional asmara. Wah. Saya tidak anti perempuan. Tapi ya kalau perempuan menjadi objek jatuh cinta, oh my God. Saudara-saudara terkasih, akhirnya para diakon Sipri, Joan, dan Konradus ingat akan kata-kata Santa Mother atau Mother Teresa dari Kalkuta. Dalam panggilan hidup kita dipanggil bukan untuk sukses. Ya. Jangan pikirkan untuk terkenal, untuk hebat dengan karya-karya besar. Bahkan kamu bisa buat mukjizat. Wah, kamu bisa berbahasa roh. Wah, lalu semua orang terpesona. Khotbahmu wah, luar biasa, membuat orang bertobat. Bertekunlah dengan setia dengan segala kemampuanmu secara sederhana, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan kecil, sepele, tidak mengundang orang untuk memuji. Segala tugas atau pekerjaan, apakah ditugaskan atau tidak, tapi sudah dipercayakan kepadamu untuk oleh provinsial. Ya, repotnya kamu bertiga ini SWD. Jadi kamu lebih mau menunjang hidup imamatmu dengan kaul. Biarawan, sebagai biarawan. Tidak berarti bahwa yang tidak kaul ini kelas 2 imamatnya. Jangan berbangga kamu bisa berkaul. Projo seringkali dibilang, projo itu imamat kelas 2 karena tidak berkaul. Kami projo berkata, kamu berkaul, kami yang melakukan.
Atau kalau kamu diberi kepercayaan oleh uskupmu nanti, ya terutama di daerah misi, kamu harus tunduk kepada uskup. Ingat, sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya provinsial, itu tidak berarti. Yang berarti adalah pimpinan daerah, yaitu uskup. Berusahalah untuk menyatukan umat beriman sebagai satu keluarga sehingga kamu dapat menuntun mereka semua kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus dan dalam Roh Kudus. Semoga tetap terbayang bagimu Sang Gembala yang baik, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan dan haleluya.